لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku seiman, dimanapun saudara berada, ada satu pelajaran penting dari peristiwa perang Uhud di 14 abad yang silam. Pelajaran itu adalah pesan tauhid. Ketika tahun ketiga Hijriah, tepatnya di bulan Syawal, musyrikin Quraisy mengerahkan tidak kurang 3.000 pasukan untuk menyerang Madinah. Itu dilakukan atas dendam mereka karena pada 1 tahun yang silam mereka mengalami kekalahan di perang Badar. Ramadan tahun kedua Hijriah, itulah peristiwa perang Badar. Setahun kemudian, lebih 1 bulan, tepatnya bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, mereka mengerahkan pasukan 3.000 pasukan jumlahnya, hendak menyerbu Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyongsong mereka di Uhud dan terjadilah perang hebat di Uhud. Saudaraku seiman, ketika terjadi peperangan di perang Uhud, maka posisi kaum muslimin di saat terdesak. Waktu itu ada yang terfikir ketika mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh. Ada yang terfikir untuk meminta perlindungan kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah komandan perang atau orang nomor 1 setelah Abu Jahal gugur di perang Badar. Pasukan musyrikin Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Di antara kaum muslimin ada yang berpikir untuk meminta perlindungan kepada Abu Sufyan. Bahkan sebagian orang-orang munafik pun kemudian mengatakan, kalau betul Muhammad itu seorang rasul, tentu dia tidak akan terbunuh. Di saat suasana seperti itulah turun satu firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat 144 dari surat Ali Imran. Saya ingin mengundang saudaraku seiman, silahkan dibuka mushafnya, surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 144. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au kutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad maksudnya. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Saudaraku seiman, ayat ini menegaskan
bukankah mereka berangkat menuju ke Uhud di medan laga menghadapi musyrikin Quraisy? Itu semuanya adalah karena Allah. Itu semuanya dilakukan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Jika memang itu adanya, kalaulah kemudian mereka harus mendapati kenyataan Rasul terbunuh di perang Uhud, apakah mereka harus lari tunggang langgang ke belakang? Pertanyaan yang mendasar adalah, memangnya mereka datang ke Uhud itu karena Muhammad? Bukankah mereka datang ke Uhud itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku seiman, ayat ini pula yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menenangkan kegelisahan para sahabat sesaat setelah berita tentang wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersiar. Wabil khusus sahabat yang gelisah itu adalah sahabat senior, cerdas orangnya, dialah Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar ibnul Khattab mendapatkan kabar bahwa Rasulullah wafat dan dia menyaksikan bahwa Rasulullah telah wafat, Umar ibnul Khattab, sebagaimana dikutip oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dengan mengacung-acungkan pedangnya, Umar ibnul Khattab mengatakan, siapa berani mengatakan Muhammad wafat, saya akan tebas dia. Sulit bagi Umar untuk menerima kenyataan bahwa Rasulullah wafat. Saking cintanya Umar kepada baginda Rasul, Umar sangat berharap Rasul kembali. Dalam situasi yang seperti itu, tak satu pun di antara sahabat yang bisa menenangkan Umar ibnul Khattab, kecuali sahabat yang lebih senior. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq memacu kudanya sesaat mendengar berita Rasulullah wafat, dia pun menuju ke rumah beliau, ditemui putrinya yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Abu Bakar konfirmasi kepada Ibunda Aisyah, betulkah Rasulullah wafat? Dijawab oleh Ibunda Aisyah, iya. Rasulullah pun kemudian masuk ke kamar Ibunda Aisyah karena Rasul wafatnya di kamar Ibunda Aisyah. Dibuka kain hitam yang menutupi wajah baginda Rasul. Abu Bakar mencium sejenak wajah Nabi. Yakin Abu Bakar kalau Rasulullah telah wafat. Dan kemudian Abu Bakar segera menuju ke Masjid Nabawi. Dan dia dapati Umar ibnul Khattab sedang sulit, gelisah, tidak bisa menerima kenyataan Rasulullah wafat. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, meminta kepada Umar ibnul Khattab yang sedang berdiri untuk duduk. Umar, duduk. Umar tak sanggup untuk duduk. Kata Abu Bakar, Umar, duduk. Tak sanggup dia duduk. Umar pun kemudian berpidato dengan pidato singkat. Pesan tauhid, pesan penting. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa di antara kalian yang menyembah kepada Muhammad, tegas Abu Bakar mengatakan, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat.
Betapapun cintanya seseorang kepada Rasulullah SAW, toh Nabi Muhammad itu adalah manusia yang Allah hadirkan ke tengah permukaan bumi. Allah utus kepadanya menjadi seorang rasul, dan kemudian Allah panggil dia. Barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu hidup dan Allah tidak pernah akan mati. Setelah itu kemudian Abu Bakar membacakan ayat 144 dari surat Ali Imran, yang ayat ini turun pada saat peristiwa perang Uhud. Dibacakanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq di depan Umar Ibnul Khattab. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu illa rasul, kecuali dia hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Nabi Allah Nuh alaihissalam hidup, diutus oleh Allah menjadi rasul, wafat. Nabi Allah Ibrahim hidup, diutus oleh Allah menjadi rasul, wafat. Nabi Allah Musa begitu pula. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa immata, apakah jika engkau mendapati Rasulullah itu wafat, au kutila, atau Rasulullah itu terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, lalu kalian kembali kepada tumit-tumit kalian, maksudnya kembali kepada kekafiran. Satu pertanyaan penting, sebenarnya kita ini menyembah siapa? Berperang di perang Uhud itu karena siapa? Dalam konteks kita hari ini, kalau kita berbuat baik itu karena siapa? Kalau orang karena sebab suaminya meninggal, lalu kemudian dia tidak mau menerima takdir, lalu kemudian dia protes, seolah-olah kemudian dia bermalas-malas melaksanakan sholat. Loh, Anda sholat itu karena siapa? Karena Allah atau karena suami? Kalau seseorang berjuang, lalu kemudian pimpinannya meninggal, lalu kemudian dia berhenti dalam perjuangan. Loh, sebenarnya Anda berjuang itu karena pemimpin atau karena Allah? Kalau karena Allah, Allah itu hayyun la yamut. Allah itu hidup dan Allah itu tidak pernah akan mati. Tapi kalau kemudian kita berbuat sesuatu karena atasan, kita berbuat sesuatu karena pemimpin, kita berbuat sesuatu karena orang yang kita cintai. Orang kita cintai itu adalah makhluk yang dia boleh hidup, dia boleh juga meninggal. Lalu kalau kemudian kita berhenti di dalam melaksanakan berbuat baik disebabkan karena wafatnya seseorang, maka di sini sebenarnya menciderai prinsip tauhid yang ada pada kita. Maka ayat ini kemudian mengatakan, afa immata, apakah jika engkau mendapati Rasulullah wafat, au kutila, atau Rasulullah itu terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, lalu kalian kembali kepada tumit-tumit kalian. Wa may yanqalib ala aqibaih fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Saudaraku seiman, sungguh indah kita saksikan dalam lembaran sejarah Umar Ibnul Khattab, orang yang punya kedudukan yang tinggi pada masanya. Di kabinetnya Abu Jahal dia adalah menteri luar negeri. Dia memang sangat tegar karena kecintaannya kepada Rasulullah begitu tinggi, berat dia untuk menerima kenyataan Rasul telah wafat. Tapi Umar ketika dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ayat 114 dari surat Ali Imran, bagi Umar Ibnul Khattab seolah ayat itu baru ia dengar, padahal dia hafal terhadap ayat itu. Dia telah mengikuti proses ayat ini turun, tapi seolah-olah baru. Tapi seorang Umar Ibnul Khattab, walaupun dia pernah salah, disaksikan oleh banyak orang, tidak malu dia untuk kembali kepada yang benar. Terasa kaki lemas dan tersungkurlah dia, sadar bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Rasulullah sekarang ini telah wafat, sadar dia. Disinilah peran penting seorang Abu Bakar As-Siddiq yang mengingatkan saudaranya seiman,
khususnya Umar Ibnul Khattab dan juga sahabat yang lain, tentang keteguhan terhadap prinsip tauhid, prinsip penghambaan diri hanya kepada Allah dalam situasi apapun, bahwa beribadah hanya kepada Allah itu menjadi sebuah keniscayaan. Tidak seharusnya ketika ada berita bohong, tidak seharusnya ketika ada kabar yang tidak jelas bahwa Rasul telah wafat di perang Uhud, lalu kemudian umat Islam harus surut mundur ke belakang dan meninggalkan medan laga, karena dia datang ke sana karena Allah, bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, saudaraku seiman, ada satu pesan penting dalam dua peristiwa ini, dan itu semuanya berkait dengan ayat 114 dari surat Ali Imran. Pesan penting itu adalah pesan tauhid. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Apapun yang terjadi, siapapun yang meninggalkan kita, sekalipun orang yang paling kita cintai, kita harus tetap istiqamah, kita tetap harus konsisten, kita tetap harus berada di jalan prinsip tauhid. Dengan cara itu mudah-mudahan kebahagiaan akan dapat kita raih bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك. Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.